萧家、萧炎。指缝中的光点燃了梦魇，站在天端俯瞰着世界无边无边。 Selamat datang di channel hiburan netizen. Mari kita lanjutkan part berikutnya dari cerita novel Donghua Battle Through the Heavens. Ini hanyalah full spoiler. Tanpa banyak kata demi menghemat kuota, segera kita mulai isi ceritanya. Xiao Yan tidak terburu-buru untuk mulai menyempurnakan pil darah surga tulang surga setelah keluar dari dunia magma. Pil obat tingkat 7 bukanlah sesuatu yang biasa. Dengan kekuatannya saat ini, kemungkinan bahwa tidak akan lebih tinggi dari tingkat keberhasilan 50% bahkan dalam kondisi puncak dan dengan bantuan api surgawi. Kondisi lelahnya setelah memperbaiki boneka setan bumi membuat kemungkinan itu lebih buruk. Selain itu, Xiao Yan belum mengumpulkan semua bahan obat yang dibutuhkan untuk menyempurnakan pil darah surga tulang surga. Selain itu, penyempurnaan pil obat kali ini pasti bukan sesuatu yang bisa berhasil diselesaikan pada upaya pertama. Oleh karena itu, Xiao Yan perlu menyiapkan bahan obat yang cukup untuk menghindari situasi memalukan kehabisan bahan obat. Xiao Yan tidak menghabiskan banyak usaha untuk mencari bahan obat. Setelah memberi Xiao Li daftar nama bahan obat, dia mengarahkan kekuatan gerbang Xiao untuk mencari mereka dengan cepat. Jenis pencarian skala besar ini jauh lebih efisien dibandingkan dengan pencarian Xiao Yan sendiri. Xiao Yan menjadi lebih santai setelah meninggalkan masalah menemukan bahan obat untuk Xiao Li. Dia kadang-kadang berkeliaran di Akademi Batin dan memberi petunjuk kepada beberapa anggota gerbang PAN. Setelah itu, dia menghabiskan waktu yang tersisa untuk berlatih dengan tenang, berharap dia akan kembali ke kondisi puncaknya sesegera mungkin. Xiao Yan menunggu hampir 10 hari. Selama 10 hari ini, Xiao Li akhirnya berhasil mengumpulkan semua bahan obat yang dibutuhkan Xiao Yan setelah memanfaatkan sejumlah besar tenaga kerja. Jumlah bahan obat juga menyebabkan Xiao Yan menjadi sangat bahagia. Pada hari ketiga setelah bahan obat ini dikirim ke tangan Xiao Yan, dia segera berlatih di ruang yang tenang, perlahan membuka matanya. Ruang tertutup tiba-tiba berdering dengan suara angin siulan setelah dia membuka matanya. Bahkan ada suara guntur yang dalam di dalam suara angin. Kekuatan tak terlihat menyebabkan jubah Xiao Yan mengembang dan mengepak. Pakaian luarnya yang berwarna putih juga bergerak tanpa kehadiran angin. Sebuah cahaya samar-samar berkedip dalam mata hitam gelap Xiao Yan. Sudut mulutnya menunjukkan sedikit senyum. Pada saat ini, Xiao Yan tampaknya telah mencapai kondisi terbaik yang pernah ia alami sejak ia maju ke bintang 6 Do Huang. Ini adalah waktunya. Sebuah gumaman rendah ditularkan dari mulut Xiao Yan. Tubuhnya perlahan berdiri. Sosoknya ditutupi dengan jaket berwarna putih menyebabkan dia tampak sangat tinggi. Dia mengangkat kepalanya dan, dengan lembut bergumam, "Kalau begitu kita akan mulai." Suara petir yang bergemuruh menerobos udara, merusak suasana tenang ruangan. Tubuh Xiao Yan secara bertahap berubah buram. Sesaat kemudian, itu menghilang dengan cara yang aneh. Ada tangga yang terbuat dari bebatuan di suatu tempat di tengah-tengah Akademi Batin. Di bagian atas tangga batu adalah platform kecil yang hanya bisa menampung 2 orang duduk bersila. Tempat ini adalah bagian tertinggi dari Akademi Batin. Siswa biasa dilarang masuk. Jika seseorang mengangkat kepala saat berada di Akademi Batin untuk melihat tempat ini, orang akan melihat sebuah platform kecil yang hanya didukung oleh tangga tipis yang terbuat dari batu. Seseorang dapat melihat seluruh Akademi Batin dengan berdiri di platform ini. Demikian pula, tempat ini bisa dilihat oleh semua orang di dalam Akademi Batin. Tangga dan platform sudah dibangun sejak lama. Menurut tetua pertama, tempat ini adalah tempat kepala sekolah gunakan untuk berlatih. Oleh karena itu,
siswa biasa dilarang memanjatnya. Namun Sukian meminjamkannya kepada Xiao Yan saat dia mendengar bahwa Xiao Yan ingin mencoba menyempurnakan pil obat tingkat 7. Tempat ini secara alami tidak biasa seperti yang terlihat, terutama karena itu telah digunakan oleh kepala sekolah misterius sebagai area pelatihan. Riak spasial samar yang sulit ditemukan menembus udara di sekitar platform batu. Riak spasial ini sangat unik. Mereka seperti magnet yang menyedot semua energi alam sekitarnya. Efek latihan di tempat ini cukup besar. Selain itu, keamanan platform sangat tinggi dengan riak spasial yang terlihat samar-samar berfungsi sebagai perlindungan. Oleh karena itu, mereka yang ada di Akademi Batin yang memiliki kualifikasi untuk dilatih di tempat ini sangat sedikit sehingga mereka dapat dihitung dengan satu tangan. Pada saat ini, suara guntur samar terdengar di panggung batu yang telah ditinggalkan tenang untuk waktu yang lama. Sesosok bergegas seperti kilat. Akhirnya sosok itu muncul di panggung batu. Setelah itu, dia duduk bersila di atasnya. Orang yang muncul secara alami adalah Xiao Yan yang telah keluar dari kamar yang tenang. Saat ini dia berada dalam kondisi puncaknya. Dou Qi kuat mengelilingi tubuhnya. Di bawah kekuatannya, perasaan megah terbentuk. Perasaan semacam ini adalah sesuatu yang bahkan beberapa ahli di puncak kelas Dou Huang mengalami kesulitan memproduksi. Dengan kondisi Xiao Yan saat ini, dia tampak seperti cahaya yang dikelilingi oleh kegelapan yang sangat menarik perhatian. Oleh karena itu, dia baru saja muncul ketika sejumlah tokoh mulai dengan cepat terbang dari semua bagian Akademi Batin. Mereka dengan cepat bergegas mendekat. Akhirnya mereka berhenti 100 meter dan menyaksikan Xiao Yan di kejauhan. Beberapa tokoh juga bergegas setelah para tetua ini. Akhirnya angka-angka ini muncul di langit. Semua sesepuh buru-buru memberi salam ketika mereka melihat siapa dia. Satu-satunya orang yang bisa diperlakukan dengan hormat oleh para sesepuh Akademi Batin ini adalah Sukian. Pada saat ini, matanya menyipit saat mempelajari Xiao Yan dari kejauhan. Senyum juga melintas di wajahnya saat dia merasakan Dou Qi yang berfluktuasi di sekitar tubuhnya. Dia menoleh dan tersenyum ketika dia berkata kepada dokter peri kecil di sampingnya, "Sepertinya anak kecil ini telah berusaha keras untuk hari ini." Dokter peri kecil mengangguk. Tatapannya menatap sosok manusia padat di bawah ini, menyebabkan dia secara tidak sengaja merajut alisnya. Dia berkata, akan memperbaiki pil di tempat seperti itu membuatnya terganggu? Hehehe, santai. Riak spasial yang ditempatkan oleh kepala sekolah saat itu hadir di sekitar platform batu. Sangat sulit bagi seseorang di luar untuk mengganggunya. Selain itu, alasan saya memintanya untuk memperbaiki pil obat di sini karena fenomena alam yang tidak biasa yang terjadi dengan kelahiran pil obat tingkat 7. Bahkan mungkin disertai dengan pil petir. Desain spasial di sekitarnya dari platform batu mungkin membantu sedikit ketika saatnya tiba. Sukian melambaikan tangannya dan tersenyum saat menjelaskan. Dokter peri kecil sedikit mengangguk setelah mendengar penjelasannya. Dia tidak mengatakan apa-apa lagi karena mata ungu keunguannya menemukan Xiao Yan. Kemunculan tiba-tiba begitu banyak sesepuh Akademi Batin di langit secara alami menyebabkan keributan di dalam seluruh Akademi Batin. Sejumlah tatapan tak terhitung melirik ke arah yang mereka hadapi sebelum akhirnya melihat seorang pria berjubah hitam, pria muda duduk bersila di atas platform batu. Segala macam kebisingan segera meletus di dalam Akademi Batin. Bukankah itu senior Xiao Yan? Mengapa dia muncul di sana? Baru-baru ini, saya mendengar berita dari anggota Gerbang Pan yang mengatakan bahwa senior Xiao Yan sepertinya berencana memperbaiki pil obat tingkat tinggi. Apakah dia benar-benar menyempurnakan pil obat? Saya sudah lama mendengar bahwa senior Xiao Yan tidak hanya sangat kuat, tetapi dia juga seorang alkemis tingkat 6. Jika saya bisa melihat dia menyempurnakan pil obat hari ini, hehehe,
Saya akan punya modal untuk menyombongkan diri ke klan saya ketika saya kembali di masa depan. Karena banyak percakapan pribadi yang tersebar di Akademi Batin seperti gelombang, semakin banyak siswa yang mengesampingkan hal-hal yang ingin mereka lakukan. Sebaliknya mereka berlari keluar dari kamar mereka. Setelah itu, mereka datang ke wilayah yang luas, mengangkat kepala mereka dan melihat ke arah platform batu di kejauhan. Beberapa ketakutan dan rasa hormat melintas di mata mereka saat mereka melihat sosok berwarna hitam yang agak kurus. Setelah pertempuran sengit antara dia dan setan tanah tua, posisi Xiao Yan di dalam hati para siswa Akademi Batin ini adalah sesuatu yang bahkan beberapa tetua tidak bisa menandingi. Cukup banyak tokoh manusia berdiri di paviliun tinggi tidak jauh dari panggung batu. Semua orang mengenakan lencana serupa di dada mereka. Mengejutkan mereka adalah anggota gerbang Pan. Wu Hao, Hu Jia, Xiao Yu, Xin Lan, dan para pemimpin lainnya berdiri di sekitar tempat pemimpin melihat ke Xiao Yan. Mereka tahu lebih banyak tentang masalah Xiao Yan memperbaiki pil tingkat tinggi dari sisa siswa. Pil obat tingkat 7, tingkat yang menyebabkan hati seseorang bergetar tanpa sadar. Pil obat seperti itu jarang muncul bahkan di wilayah sudut hitam. Seorang alkemis yang bisa memperbaiki pil obat tingkat 7 tidak muncul di wilayah sudut hitam selama bertahun-tahun. Pil obat tingkat 7 ini sudah dapat digolongkan pada puncak di antara pil obat. Bahkan jika ditempatkan di dataran tengah di mana yang kuat berkumpul, itu juga akan menciptakan keributan besar. Tingkat 7 memiliki kualifikasi untuk dicap oleh beberapa setan tua di kelas Douzong. Orang ini gelisah meskipun dia akan pergi. Pertemuan hari ini kemungkinan yang terbesar dalam sejarah Akademi Batin. Wu Hao menundukkan kepalanya dan melirik area di bawah. Pada saat ini, setiap bagian dari Akademi Batin dengan ruang kosong dipenuhi dengan massa hitam figur manusia, dan sejumlah tatapan tak terhitung berkumpul di pemuda berjubah hitam di atas panggung batu. Namun jika dia benar-benar berhasil, dia kemungkinan akan menjadi siswa terkuat dalam sejarah Akademi Jianan sejak pendiriannya. Xiao Yu tersenyum sedikit. Matanya yang cantik memancarkan cahaya saat dia menatap sosok kurus itu. Sulit membayangkan bahwa pemuda yang telah diberi gelar sampah oleh klan saat itu sedang duduk di tempat paling mulia di dalam Akademi Jianan. Sejak Akademi Jianan didirikan, ada 2 orang yang maju ke kelas Du Huang sebelum mereka lulus. Ada 1 orang yang maju ke kelas Douzong. Mereka bukan manusia biasa dan telah diberkati dengan bakat pelatihan yang luar biasa. Hanya karena itulah dia akhirnya maju. Namun jika Xiao Yan berhasil memperbaiki pil obat 7 tingkat, dia akan dapat mengunggulinya. Hu Jia tertawa. Dia melihat Xiao Yan dan berkata, orang ini memang sangat luar biasa. Sekarang bahkan saya tanpa sadar merasakan hati saya tergerak. Tidak heran seseorang yang sangat berbakat seperti Sun Er akan memiliki hati yang diambil olehnya. Xin Lan, yang mengenakan pakaian biru berdiri di samping Hu Jia dan tersenyum manis. Matanya melihat ke platform batu saat dia meraih tangannya untuk menekan emosinya. Hatinya sangat bersemangat. Jika Xiao Yan mampu memperbaiki pil obat tingkat 7, potensinya akan sangat menakutkan. Seorang alkemis dengan usia muda yang bisa memperbaiki pil obat tingkat 7 adalah suatu eksistensi yang langka seperti bulu phoenix dan tanduk unicorn bahkan di dataran tengah. Xiao Yan saat ini tidak menyadari keributan besar seperti apa yang telah diciptakan karena penampilannya. Pada saat ini, pikirannya benar-benar terfokus. Gangguan-gangguan eksternal mengalami kesulitan besar untuk mengganggunya sedikit pun. Nafas yang membawa beberapa panas merembes keluar dari hidung Xiao Yan. Ekspresi yang sangat serius melintas di matanya. Kedua tangannya bergerak dan sebuah kuali obat besar berwarna merah terang tiba-tiba muncul. Ini membawa suara berdentang saat mendarat di platform batu. Penyempurnaan pil paling sulit yang pernah Xiao Yan coba,
sejak menjadi seorang alkemis telah resmi dimulai. Cerita pun bersambung ke episode selanjutnya. Jangan lupa di like, komen, subscribe dan share-nya ya, biar tambah semangat dan konsisten, dan dapat membantu meningkatkan kultivasi Xiaoyan. Terima kasih.